Tahun 2021 akan segera berakhir ya, dan kita akan memasuki tahun 2002 sebentar lagi. Ini sudah di penghujung ya, di bulan Desember. Dan ada beberapa teman-teman kita di kolom komentar yang menyarankan saya untuk membuat video rekomendasi bor terbaik tahun 2021 ini. Ya nggak banyak yang meminta, tapi ada beberapa ya. Dan nanti saya akan merekomendasikan bor-bor yang telah saya gunakan atau paling tidak yang sudah masuk konten. Untuk rekomendasi bor yang saya sampaikan nanti itu murni penilaian pribadi saya atau opini pribadi saya sendiri. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah nanti ya. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, sebelum masuk ke pokok pembahasan seperti biasa kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Yang pertama saya akan merekomendasikan bor cordless dari rentang harga 100 sampai dengan 300 ribu rupiah. Untuk nominasinya ini sudah saya buatkan listnya. Yang pertama ada Edon ED3 1210 12 volt. Yang kedua ada Inco Super Select juga 12 volt. Dan yang terakhir adalah NRT Pro DC 330 12 volt. Jadi semuanya 12 volt ya. Dan untuk rekomendasi saya adalah NRT Pro DC 330. Untuk DC 330 memang dari segi harga sedikit lebih mahal kalau kita bandingkan dengan Edon dan Inco. Bedanya itu ya 90 ribuan lah ya. Kalau sama Edon dan sama Inco itu bedanya nggak jauh, hanya nggak sampai 50 ribu. Tetapi ya saya rasa memang yang paling worth it adalah NRT Pro DC 330. Alasannya untuk fitur sudah yang paling lengkap. Kecepatannya kita ada dua ya di situ ya. Ada percepatan nomor 1 dan nomor 2, lalu ada indikator baterai. Serta untuk paket pembeliannya sendiri kita mendapatkan 2 baterai dalam paket pembelian. Sementara untuk Edon dan Inco itu kita hanya dapat 1 baterai dan tidak ada speed kedua, lalu tidak ada indikator baterai. Untuk performa sih saya rasa mirip-mirip, untuk ketiganya tidak terlalu jauh bedanya. Kedua, untuk rentang harga dari 400.000 sampai dengan 600.000. Dan ini agak banyak ya. Ini tidak saya masukin semua yang pernah saya uji, hanya ada beberapa saja karena untuk rentang harga segitu banyak sekali yang saya uji ya. Untuk nominasinya adalah HNL HL912, ada DCA, ada JZ 1202E yang pemenang di antara bor 12 volt ya. Pada setiap pengujian dia selalu menang. Lalu ada Modern M16, ada DCK KDJZ 16 yang ini ya, yang ini warna merah ini. Lalu ada Hiroki HRCID 21 VBL dan terakhir Habo 48 VF. Dan untuk pemenangnya adalah HNL HL912. Kenapa saya pilih HNL HL912? Alasannya adalah yang pertama untuk harganya dia tidak sampai 600.000 ya, 500.000 sekian. Lalu untuk fitur sudah lengkap, bisa ngebor tembok. Dan untuk garansi resminya ada. Lalu dari segi reputasi brand, HNL juga ya baik ya untuk reputasi brandnya. Kenapa saya nggak milih DCA 1202 yang sudah banyak kita uji dan selalu menang, atau DCK ini? Ya alasannya karena untuk fiturnya sendiri, untuk DCA dan DCK itu tidak ada fitur Hammer Impact. Lalu untuk tegangan baterainya untuk DCA masih 12 volt, lalu DCK ini masih 16 volt. Jadi kalau kita bandingkan dengan HNL yang 20 volt ya tidak sebanding ya. Tetapi untuk harga sih mirip-mirip memang. Lalu ya saingan berat dari HNL sendiri ya Hiroki sebenarnya. Hiroki dengan motor brushless lagi. Hiroki dengan motor brushlessnya. Untuk fitur juga lengkap. Tapi pilihan yang aman menurut saya sih HNL karena ada garansinya tadi. Lalu juga HNL ketersediaan baterainya itu banyak ya di pasaran ya. Dan untuk Modern M16 sebenarnya sih juga bagus ya. Modern M16 yang pernah saya uji juga. Tetapi untuk harga sudah hampir mendekati 700.000. Lalu untuk baterainya juga cuma dapat 1 buah. Lalu ketiga kategori untuk rentang harga 700.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Untuk nominasinya adalah Black & Decker BCD 003, Modern M21 Li, Bitek BID 1321, lalu Worksite yang ini nih CD 334H, ada NRT Pro DC 743, lalu yang terakhir adalah Dolis BD 637. Dan untuk rekomendasi saya jatuh pada Worksite CD 334H yang ini ya.
Alasan saya memilih Worksite adalah yang pertama, Worksite ini adalah brand global ya, brand global. Lalu yang kedua, ekosistem dari merek Worksite ini lumayan banyak. Dan yang paling utama, sistem jualannya. Mereka itu menjual bare tool atau unit only. Jadi jatuhnya lebih ekonomis ya saat kita ingin koleksi perkakas cordless dari brand Worksite ini. Ya karena itu tadi kita bisa beli bare tool tanpa baterai. Jadi kita bisa beli unitnya saja dengan harga yang bisa kita jangkau. Dan untuk tenaga bor di rentang harga 700 sampai dengan 1 juta saya rasa sih mirip-mirip saja ya. Yang pakai motor brushless ataupun motor yang masih menggunakan carbon brush juga saya rasa tidak jauh beda dari sisi tenaganya. Berikutnya keempat untuk rentang harga 1,5 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Untuk nominasinya adalah yang pertama DCA ADJZ 0313 ini, lalu ada Stanley Fatmax, ada Boss, lalu ada DeWalt DCD 769D2K. Dan untuk rekomendasi saya jatuh pada, ya pasti kalian sudah bisa menebak saya akan memilih yang mana ya. Rekomendasi saya adalah DCA ADJZ 0313 yang ini ya. Kenapa saya pilih DCA ADJZ 0313? Alasannya yang pertama, untuk bor ini sendiri dari brand global ya. DCA itu adalah brand global, walaupun brand global dari Cina, bukan dari Jepang, Eropa, ataupun Amerika. Tapi ya tetap brand global. Lalu yang kedua, dia ada garansinya ya. Bor ini ada garansinya. Dan yang ketiga, untuk harga paling murah dibandingkan dengan bor sekelasnya ya. Ingat sekelasnya, bukan bor Cina yang lain. Dan yang paling utama di performanya ya, pada saat saya lakukan pengujian untuk melawan bor-bor dengan merek ternama lainnya, DCA ini tidak kalah ya untuk performanya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, rekomendasi bor cordless terbaik di tahun 2021 versi Nunas. Sekali lagi saya ingatkan ini pendapat pribadi saya. Jadi kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah ya. Jika kalian mau menambahkan silakan ya, nggak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Kira-kira apa bor cordless terbaik di tahun 2021 ini versi kalian? Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, dapat 1 konten.